berbagai macam psikoterapi Islam ya, mulai dari mungkin ruqyah, terus metode dan teknik psikoterapinya, istisqa wa tadawa, taubat, sabar, mungkin ada juga yang lain. Silahkan, mungkin saya perlu pemandu satu untuk duduk di sini menjembatani, mungkin ada tanya jawab. Langsung dibuka sesi tanya jawab saja. Oke, jadi teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, monggo satu persatu dipersilahkan. Terkait dengan pertanyaan taubat, kalau taubatnya ini tadi Mbak Samen ya, taubatnya itu taubat sambel, meskipun pedas, very hot, tetapi ambil lagi. Itu kalau makanan enak. Tetapi kalau ini sampean menciderai, melukai orang, terus dimaafin, terus Anda melakukan lagi, kira-kira yang maafin sampean nanti maafin lagi nggak? Tidak. Ngece kan begitu. Sama dengan Allah, sehingga perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Cirinya 3. Ada penyesalan, ada kebencian untuk mengulangi kembali, dan harus diikuti dengan kegiatan baik yang akhirnya tidak membuat dia terjerembab di kegiatan semula. Tubu taubatan nasuha. Sehingga pada saat dia sudah ada penyesalan, terus merasa benci kembali lagi, terus akhirnya dia memperbaiki, yang ada adalah al-hasanatu yudhibunas sayyi'at, bahwa kebaikan menutup, menghapus kejelekan, kan begitu. Dan yang namanya manusia pasti ada salah, hilaf. Lagunya ada, tak seorang pun hidup di dunia yang tak pernah berdosa, tetapi bila ia bertaubat sungguh beruntung dirinya. Meskipun lagunya tidak persis seperti itu, tetapi bahwa al-insan mahallul khata' wan nisyan, bahwa setiap manusia pasti ada khilaf, salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Kalau dia sudah membersihkan, mensucikan, beruntung dia. Qad aflaha, sungguh beruntung. Dan di dalam bertaubat itu ya lihat hakul adami atau hakullah. Kalau hakullah ya kaitannya mandi taubat, sholat taubat, baca istighfar. Rasulullah sendiri pun maksum, seorang rasul, tetapi beliau tidak kurang dari 1 hari 1 malam itu beristighfar 100 kali. Maka kita bagaimana yang banyak salah hilaf ini ya harus paling tidak lebih dari itu, sehingga dengan beristighfar menggugurkan dosa-dosa kecil, begitu. Terus bagaimana terapi tobatnya, terapi salahnya? Di dalam teori psikologi itu maaf, namanya tobat itu kan maaf, permohonan ampun atas kesalahan dari A kepada B. Itu hanya akan terjadi manakala 2 bentuk ini. Forgiveness itu 2 bentuk, bisa interpersonal, bisa intrapersonal. Intrapersonalnya adalah manakala orangnya baik, soleh, beriman, mensifati wal'afina 'anin nas, memberi maaf pada orang lain, meskipun orang lain itu tidak meminta maaf, tetapi karena dia jiwanya memang bersih, ya ini masih kerabat, ini masih saudara sama Islam,
toh nggak begitu berdampak, ya kita maafkan saja, toh itu akan baik. Dengan begitu plong, orang yang memaafkan, apalagi orang yang meminta maaf pada saat mau duduk seperti ini, fine saja. Tetapi kalau belum minta maaf atau tidak dimaafkan seperti ini, seperti duduknya sama mak lampir, mau berpapasan ogah, akhirnya cari jalan yang lain. Mau bernafas saja itu berat, itu karena ada sakit hati di sini. Tetapi kalau sudah dimaafkan enak. Tapi setelah dimaafkan kok terus diulangi lagi, itu namanya ngece. Sehingga di dalam simbol kupat ngaku lepat sikunya ada 4, kok dia masih juga ya melaksanakan ibadah dan juga maksiat, berarti nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah, dia masih nafsunya paling tidak di lawamah. Artinya apa? Dia satu sisi sudah ada pencerahan untuk bertobat, melaksanakan kebaikan, tapi masih terprovokasi, innan nafsa la'ammaratim bisu, untuk berbuat kejelekan. Kumat meneh, iling meneh, hurung ngasih bagus, kumat lagi. Itu nafsunya masih harus dilatih biar nanti menjadi nafsu mutmainnah. Kalau mutmainnah maka sudah rodiyah mardiyah kamilah, artinya sudah dia ridho dan diri doi. Itu perlu mujahadah, perlu istighosah, perlu tazkiyatun nafas, begitu. Ya, sangat beruntunglah orang. Rahmat itu kan artinya kasih sayang yang dilimpahkan. Karena kasih sayang yang dilimpahkan itu, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Nah, kasih sayang rahmat Allah itu akan diberikan kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Kalau Anda kok masih ada iman sekecil apapun, maka Allah akan selalu bersama sampean. Pada saat berbuat kemungkaran, maka nanti akan ada peperangan. Imannya nanti yazidu atau wayangkus, selagi masih ada iman. Kalau imannya itu kok di titik nadir, under conscience, maka akhirnya dia nggak bisa bertaubat karena nggak sadar. Tadi taubat itu ada penyesalan. Penyesalan itu kalau sadar. Oh iya, begitu. Kalau belum sadar, dia nggak akan menyesal. Wong aku nganu kok nggak salah kok suruh minta maaf dan sebagainya. Begitu. Sehingga rahmat tadi adalah karunia yang paling besar, sehingga dia mendapatkan hidayah sehingga mau bertaubat. Selanjutnya, coba Anda bisa lihat orang-orang yang bergelimang maksiat dosa, yang akhirnya karena dia dapat hidayah, dia terus tadi menutupi, menghapus sifat jeleknya, dia terus akhirnya menjadi hamba yang sangat taat dan mungkin malah bisa sangat fanatik. Sekarang saya tanya, orang-orang yang kafir terus dia masuk Islam, itu lebih getol semangat belajar keagamaannya daripada awake diri. Meskipun cara membaca Qur'annya mungkin belum begitu fasih dibanding kita, tetapi semangatnya lebih daripada kita. Begitu juga dengan orang yang mungkin terjerembab karena merasa takut, terlalu khauf, tapi masih ada roja, harapan Allah Maha Pengasih Pengampun, akhirnya dia berjibaku untuk memperbaiki dirinya, akhirnya menjadi wali. Bagaimana Umar bin Khattab dulu yang al-guju memusuhi Islam, akhirnya juga jadi walinya Gusti Allah, kan begitu. Jadi taubatan nasuha kan tadi tiga ini harus terpenuhi. Dia satu, ada penyesalan tidak? Kalau tidak ada penyesalan, nggak akan mungkin dia nanti taubatan nasuha. Kenapa? Dia akan tobat sambil tadi. Nggak menyesal. Zina, ya akan berzina lagi. Dan begitu. Tetapi
Coba Anda tahu, zina itu madorotnya banyak. Madorotnya banyak. Karena orang laki-laki yang menzinai anak perempuan orang lain, apa dia ora mikir ibunya juga seorang perempuan, anaknya apalagi kalau dia punya anak perempuan. Dan dia tidak akan mati sebelum dia mendapatkan kondisi yang sama, di mana kalau dia punya anak perempuan dizinai orang. Bahaya itu. Coba Anda nanti bisa lihat tetangga-tetanggamu sekitarmu yang dia berzina, apakah keluarganya fine-fine saja? Tidak. Dan bagi orang yang berzina, kalau perempuan, aura kecantikannya diangkat oleh Allah, mahabbahnya itu, dan rezekinya susah. Mau jungkir balik bekerja agak susah. Itulah wala taqrabuz zina, mendekati saja dilarang. Jadi sampean harus berhati-hati. Nah, maka kembali pada pertanyaan tadi, taubatan nasuha harus ada penyesalan, terus benci untuk kembali, lalu dia berijtihad sekuat mungkin membersihkan dirinya untuk menggapai ridho ilahi dengan memperbanyak amalan ibadah. Amalan ibadah ini akan bernilai ibadah kalau punya ilmunya. Begitu. Ada pertanyaan apa tadi? Ini Pak, waktu di kelas itu ada yang bertanya, seandainya seseorang ini membunuh orang lain gitu kan, namun dia cara taubatnya itu adalah dia dengan naik haji, apakah taubatnya akan diterima, taubat membunuh orang tersebut dengan dia naik haji? Allah pun tidak akan bisa mengampuni dosa seorang hamba kepada hamba yang lain sebelum dia dihalalkan oleh hamba tersebut. Tetapi Allah pun Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kecuali dosa syirik. Dosa yang diperbuat kepada Allah dia ampuni semua kalau dia bertaubatan nasuha. Tetapi kaitannya dengan hakul adami mempersyaratkan harus minta penghalalan. Kalau membunuh tidak bisa nanti terus berpuasa, terus dengan haji. Maka sampean akan dihapus dosanya itu. Kalau di Islam dulu dikisos. Anda membunuh, Anda dibunuh. Anda jiwit, Anda dijiwit. Tetapi kalau Anda memaafkan, itu lebih baik. Begitu. Maka pada saat Anda membunuh orang, itulah kenapa agama sangat menjaga kehormatan. Salah satunya adalah kehormatan jiwa. Wala taqtulun nafsa illa bil haq. Jangan membunuh kecuali dengan alasan yang hak karena Allah. Tidak bisa. Sehingga tidak bisa digantikan membunuh orang itu dengan nanti diampuni dengan ibadah haji. Apa ada pertanyaan? Lupa. Innal hajja mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kan begitu? Ya. Tetapi nanti di sana apa sampean kita kan belum tahu pangkatnya kita ini nanti masuk surganya itu langsung masuk surga ataukah transit dulu di neraka, berapa lama. Tetapi kita tidak boleh suudon. Islamu yusru. Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Bahwa kita masuk Islam itu birahmati, dengan rahmatnya Allah, bukan karena amal-amal ibadah yang belum tentu itu karena Allah. Itu yang perlu sampean dapat nilai A belum tentu itu karena sampean buat video ini. Kenapa? Bisa saja karena kedermawanan.
Agus Ilmawan. Kan gitu. Sampean misalnya pinter tetapi sombong, itu tidak mencerminkan bisa saja saya turunkan dari AKA. Kan gitu. Masih ada parameter sistem penilaian yang lain. Kan tidak hanya kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Apalagi? Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.